Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Dwi Kismianti Respati dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Melanjutkan materi sebelumnya, kita kali ini akan membahas tentang laporan keuangan konsolidasi. Baik, langsung dimulai saja. Oke, untuk materi pada video kali ini saya ambil dari buku Advanced Financial Accounting by Christensen, Cottrell, dan Dekker. Jadi apa yang akan kita bahas adalah di sini adalah mengenai pelaporan entitas untuk konsolidasi atas kepemilikan yang tidak penuh itu terhadap anak perusahaan. Oke, oke. Jadi yang namanya konsolidasi konsepnya adalah di mana induk perusahaan itu mempunyai kontrol terhadap anak perusahaan, di mana karena parents mempunyai kontrol terhadap perusahaan, parents terhadap subsidiary, yang maka dilaporkannya sebuah single reporting entity gitu. Nah, misalnya gini, kalau misalnya sebuah induk perusahaan memiliki banyak anak perusahaan, seperti ini dia punya perusahaan A, B, dan C. Lalu penelitiannya dari 45 ke A dia punya 80%, ke B dia punya 51%, dan ke C dia punya 21%. Kemudian kan bagaimana ini parent company ini melaporkan laporan keuangannya terhadap kepemilikan di anak perusahaannya gitu, sehingga kalau misalnya dia di atas dari 50%, jadi kalau kalian masih ingat bahwa minggu lalu kita bahas tentang cost method dan equity method. Cost method itu kepemilikannya dia 0 sampai dengan 20%, equity method 20 sampai 50%, dan di atas 50% itu adalah konsolidasi plus equity method. Jadi mereka akan membuat laporan keuangan konsolidasi. Oke, jadi konsolidasi financial statement itu menyajikan laporan posisi keuangan dan hasil operasi dari perusahaan dan anak perusahaannya. Ya, mereka itu merupakan sebagai individual entity, sebenarnya mereka single company, tapi kemudian karena mereka telah bergabung, maka dasar dari konsolidasi financial statement ini adalah mereka merupakan suatu entitas ekonomi. Oke, ada beberapa manfaat dari eh, laporan keuangan konsolidasi ini. Yang pertama adalah menyajikan kepada pihak-pihak terkait yang terutama memiliki keterlibatan jangka panjang dengan induk perusahaan, misalnya kayak shareholders, long-term creditors, atau provider lainnya. Juga menyajikan gambaran secara utuh dari total sumber daya yang dimiliki oleh entitas di bawah kontrol dari induk gitu ya. Nah, tapi ada keterbatasannya, di mana karena eh, konsolidasi menyajikan yang keseluruhan, maka secara individual itu tidak bisa terlihat kinerjanya dari anak-anak perusahaannya, itu tidak bisa terlihat kinerja secara individualnya gitu ya. Hasil keuangan juga tidak merepresentasikan single company gitu ya. Dan mungkin ada perbedaan, ada beberapa akun yang ternyata setiap di antar company itu berbeda, yang tidak bisa yang tidak bisa misalnya tidak bisa dikomparasi atau tidak bisa diperbandingkan gitu. Nah, information is lost anytime data are aggregate. Lain itu. Oke, nah subsidiary financial statement. Jadi ada konsolidasi, ada subsidiary. Subsidiary itu berarti laporannya terpisah. Itu biasanya digunakan untuk creditor, preferred stakeholders, dan untuk non-controlling common stakeholders. Nah, because subsidiary are legally separate from their parents, maka creditor dan stakeholders generally tidak memiliki klaim terhadap induk dan juga tidak membagi laba kepada induknya gitu. Nah, ada kondisi yang dikecualikan untuk membuat laporan keuangan konsolidasi gitu ya. Nah, kayak gimana sih misalnya?
yaitu adalah yang biasanya pendanaannya lebih dari satu investor, di mana tujuannya itu adalah untuk menyediakan investor tersebut profesional investment management services. Jadi misalnya ada satu perusahaan manajemen services, investment management services yang mengumpulkan dana dari berbagai macam investor, gitu ya. Kemudian ada juga entitas yang dimana memiliki komitmen kepada investor bahwa bisnisnya itu tujuannya untuk investasikan saham saja. Terus kemudian ada measure and evaluate the performance of subsidiary of its investment on a fair value basis, gitu. Oke, nah kita sekarang masuk kepada kalau kemarin kita sempat kita hanya membahas tentang induk yang memiliki kontrol terhadap anak perusahaannya, tapi kan nggak semua induk perusahaan itu punya 100% kepemilikan. Ada juga yang memiliki kepemilikannya itu tidak penuh. Maka misalnya dari 100% saham, induk memiliki 80%, maka 20%-nya punya siapa? Nah, itu disebut dengan non-controlling. Gitu. Ya, gitu untuk non-controlling interest, kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali ini apa namanya disebut NCI juga, singkatannya non controlling interest. Ini adalah klaim atas kepemilikan di luar kepemilikannya induk, gitu. Ya, misalnya parent punya induk punya 50%, maka sisanya akan dikuasai oleh NCI, gitu ya. Nah, kalau misalnya nah, ini dia ada what is non-controlling interest, yaitu adalah voting shares not owned by the parent company. Jadi sisa kepemilikan di luar dari kepemilikan induk perusahaan. Ada dua isu mengenai NCI ini. Yang pertama adalah apakah 100% financial statement bisa dikonsolidasikan, atau yang kedua adalah bagaimana kita melaporkan si NCI ini di laporan keuangan. Isu yang pertama, apakah harus dilaporkan? Iya, konsolidasi tetap harus dilaporkan secara penuh. Berarti ada dua spesial akun, yaitu adalah NCI di dalam net income of subsidiary, jadi kayak expense. Terus NCI di dalam aset juga, net asset, yaitu equity yang unrelated ke owners, tapi relatednya ke NCI. Dan kemudian net assets on our balance sheet are not belongs to us, gitu. Oke, nah posisinya di mana sih di laporan keuangan? Posisinya ada di sini. Kalau kalian lihat di sini, nanti ini ada non-controlling interest di bawah di laporan neraca. Ini laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Ini adalah yang punya induk, ya. Ini adalah sahamnya induk. Ini sahamnya parents atau induk. Yang Z ini adalah sahamnya NCI. Gitu. Jadi kepemilikannya nanti akan muncul di sini kepentingan non pengendalian. Nah, bagaimana kemudian kita menghitung income untuk non-controlling interest, yaitu adalah in uncomplicated situation, it is a simple proportional share of the subsidiaries net income. Jadi gampangnya adalah persentase yang dimiliki oleh NCI saja. Jadi misalnya tadi saya bilang, parents memiliki 90%, 10%-nya adalah NCI, berarti labanya 90% untuk induk, 10% untuk NCI. Nah, simpel sesimpel. Oke, dan sajikannya di mana di tempat dalam bentuk konsolidasi net income itu akan apa ya digunakan untuk kepada semua stockholders, gitu ya. Nah, kayak ini adalah bagian daripada laporan laba rugi, di mana di sini kita lihat ketika perusahaan memperoleh laba senilai Z, maka ini 9 persentase untuk tinggal dikali aja, misalnya tadi induknya punya 90%, maka 90% akan dialihkan untuk induk, 10%-nya akan dialihkan untuk NCI, gitu. Jadi ini adalah modal. Jadi kalau kita lagi non controlling interest itu dari perilaku apa dulu.
ya ada dua cara untuk mengukur. Yang pertama adalah didasarkan pada fair value pada tanggal akuisisi termasuk goodwill, namanya fair value basis. Yang kedua adalah sebagai proporsional terhadap identifiable recognized amount dari aset yang bisa diidentifikasi pada tanggal akuisisi. Oke, kita coba pakai yang pertama, yaitu under fair value basis. Fair value itu menentukan bahwa harga pasar dari subsidiarinya gitu ya pada tanggal akuisisi. Nah, fair value per share dari NCI-nya mungkin berbeda dari parent. Jadi fair value saham yang dimiliki NCI itu bisa jadi berbeda dengan yang dimiliki oleh parent. Ya, ada 3 comprises item di dalam controlling intern. Pertama adalah share of book value of net asset, lalu kemudian share of unamortized fair value adjustment yang didapat dari fair value dikurang sama book value, dan yang kalian adalah share in unimpaired goodwill gitu ya. Nah, sekarang ini pakai metode fair value basis. Tadi kan ada 2 metode, satu lagi adalah metode yang berdasarkan proporsional identifiable net assets gitu. Jadi nilainya itu dari aset yang dapat diidentifikasi itu kemudian dihitung proporsional kepemilikan untuk NCI-nya. Jadi ada 2 comprises itemnya. Yang pertama adalah book value dari identifiable asset dan unamortized book value, adjustment fair value, dan detail. Kalau kita lihat perbedaan antara fair value sama ini ada satu, yaitu adalah goodwill. Kalau di option yang kedua ini tidak ada goodwill. Nah, kira-kira ini adalah rangkuman perbedaannya di antara fair value basis dan proportion of acquired identifiable net assets. Jadi dia di sini tidak ada goodwill. Nah, kita langsung masuk contoh aja. Kalau di unknown controlling interest, misalnya, the fair value dari NCI memiliki 10% saham subsidiarinya, di mana tanggal 2021 itu adalah 25.000 ya, aset. Nah, financial statement dari subsidiary A saat akuisisi adalah di bawah ini. Ini adalah financial statementnya, subsidiarinya, kemudian anak si perusahaan A ini sebagai anak perusahaan memiliki intangible, unrecognized intangible asset dengan nilai fair value-nya 40.000 dan tax rate-nya 20%. Nah, kita mau mengidentifikasi atau menghitung berapa sih goodwill yang muncul saat akuisisi ini terjadi. Nah, pertama kita punya financial position. Yang pertama net assetnya 160.000, return earningnya juga udah balance ya, equity sama share capital sama-sama 160.000. Nah, kemudian tadi fair value dari kontrol interestnya adalah kan 25.000 dari 25.000. Kemudian sisanya kan dia di dividen. Kemudian book value of Jadi equity-nya misalnya kan TS6 itu tahun book value of angkatan 2017 equity-nya adalah menerima 160. mahasiswa 59. 160. Kemudian Nah, dia di lulus sini itu kan fair value masih sebagai intangible asset mahasiswa tadi D3. jadi Jadi intangible pada asset akhir ada TS4 penyesuaian itu karena dia yang adanya lulus fair sebanyak value 30 jadi orang. 40.000. Nah, sisanya 40.000. itu Nah, sebenarnya kemudian ada yang deferred tax. masih Deferred posisi tax yang D3, muncul ada yang masih posisi untuk sudah intangible asset posisi ini D4. berarti 20% dikali Nah, dengan kemarin waktu 40.000 kondisinya dapat 8.000. Jadi 8.000 ini kalau dikosongkan kan tidak mungkin. Karena kan kalau diklaim 40. D4 ya TS6, TS5, dikali dengan TS4, TS3 kosong. Karena ada 8.000 nih, Karena TS6 30 ditambah itu 40 2017, kurang TS5 80 hasilnya 2018, TS4 192. 19, TS3 itu 2020. Jadi semuanya itu NCI itu masukkan kan D3. punya 10% saja. Nah, kemarin 10% arahan Prof. saja. Rizal waktu Maka considering dia dari itu diberikan 192.000 makna berbeda dia kamu. kan Jadi yang dikali dengan lulus sewaktu 10%. D3 itu yang 10% saya berikan dikali D6. hasilnya 19.500. Nah, sisanya itu lulus di Fair D4. value of identifiable net Nah, mungkin nanti milik yang perlu NCI disiapkan atau non jawabannya. controlling interest Saya atau punya kepentingan non pengendali adalah 19.200 pertanyaan. gitu. Nah, kemudian goodwill muncul kan dia fair value-nya kepemilikannya 25, identifiable net asset-nya 19.200, sehingga 25 dikurang 19.200 hasilnya adalah 5.000 gitu ya. Oke, jadi ini muncul sebagai goodwill. Ini adalah goodwill. Ya, goodwill.
prodi-prodi yang Oke. baru misalnya belum ada Nah, lulusan gitu ya. berdasarkan basis NCI yang diukur dengan proportional of identifiability set, maka Ada NCI lulusan 1, 2, itu paling tidak kita dibintangin. Jadi sebenarnya Oke, ini kan pakai yang fair value, tapi kalau pakai yang proportional recognized set, dia goodwill-nya akan 0. Jadi yang akan direkognisi nilainya adalah 19.200 saja. Gitu. Oke. Nah, terus Nah, kita berlanjutnya tuh lanjutkan gimana? lagi. Nah, ini adalah proses dari konsolidasi. Gimana caranya? Misalnya saya non visit kita datang. Biasanya bahasanya butis kalau ngomong. Jadi maksud saya harus Baik, disiapkan. berikutnya adalah consolidation process. Jadi ada parents, legal entity-nya itu ada ini, ada subsidiary, lalu mereka bersatu, kemudian dilakukan eliminasi. Ya, baru muncul namanya Kan waktu laporan itu kebimbangannya adalah keuangan konsolidasi. Jadi laporan keuangan konsolidasi ini menjadi suatu entitas ekonomi. Nanti di sini sebelumnya itu muncul kan ada sendiri Pak, adjustment atas eliminasi beberapa sementara kita akun kan T4. supaya tidak menjadi double record. Tapi sebenarnya mungkin nanti Nah, selama ada jadi fiskal konsolidasi adalah dan proses mempersiapkan laporan keuangan dalam satu grup sebagai economic entity. Tidak ledger, tidak ada buku besar untuk grup entity, dan consolidation worksheet bukan dibuat. Kita akan buat worksheet untuk konsolidasi ini. Ya, yang terdiri atas financial statement dari parents, financial statement dari anak, lalu nanti ada kolom untuk adjustment atas eliminasi, baru nanti di kolom terakhirnya adalah konsolidasi, gitu, laporan keuangan konsolidasi. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke dalam ilustrasi. Yang pertama dulu, ini adalah ilustrasi dari konsolidasi net income dan konsolidasi retained earning. Ada sebuah perusahaan push corporation mengakuisisi 80% dari Shelf. Jadi ini anak, ini induk ya. Jadi ini induk, ini anak. Jadi si push beli 80%-nya Shelf, harganya sama dengan 80% book value-nya. Selama 2001, Shelf sebagai anak memiliki laba 25, push memiliki laba 120. Jadi ini laba di 2021 masing-masing parent dan induk. Induk dan anak. Nah, kemudian including equity method income from Chef 20.000. Jadi di dalam net income 120.000-nya push ini ternyata udah ada income-nya Chef di dalamnya. 20.000 dari mana? 20.000 karena dia punya 80% kepemilikan. Labanya si Chef kan 25, labanya Chef 25. 25 dikali dengan 80 sama dengan 20.000. 20.000 ini udah masuk ke dalam labanya sini. 120.000 ini udah termasuk nih 20.000 ini. Gitu. Nah, berarti kalau kita mengkonsolidasikan laba tahun 2021 kan seperti ini. Pertama ini labanya push dikurangi sama income dari Chef 20. Yang ini 20 ke sini, makin mengurangi posisinya. Dan kemudian, nah ini adalah net income-nya si Chef. Jadi kalau kita gabung, itu totalnya itu 125. Nah, namun kita lihat di sini, kepemilikannya si Push kan cuma 80%, berarti yang 20% harus dikurangi dari labanya si Chef. Dikurangi dari ini 25. Jadi 50.000 ini dari mana? Ini adalah 20% dikali dengan 25.000, berarti ini punyanya non controlling interest, punyanya NCI. Nah, ini baru yang punyanya si induk 120.000, sehingga ketika ditanya berapa sih konsolidasi net income 120.000, karena yang 5.000-nya punyanya non controlling interest. Lanjut. Nah, kemudian misalnya ini Push sama Chef melaporkan net income sama dividen selama 2 tahun. Di 2001 ini punyanya Push, ini Chef. Net income-nya adalah 120.000, di dividennya adalah 30.000. Ini adalah sisanya, ini adalah net income 2022, dividen 2022 masing-masing Push dan Chef.
Oke. Nah, kalau kita mau mengkonsolidasi return earning di 31 Desember 2022, ingat ya, 2022 ini kan data 2 tahun. Kita mau bikin yang 2022, maka sebagai berikut. Yang pertama, retainer earningnya push di 2022 608 masuk sini. Equity accrue from Shell. Ya, dari mana? Ya udah 80% dari labanya Chef selama 2 tahun. Labanya Chef adalah yang pertama adalah 25, yang kedua adalah 35. Ini digabung, ini labanya Chef 2 tahun, jadinya adalah 60 ribu. 80%-nya adalah punyanya si Push. Berarti dikurang dengan 48560. Push, kemudian share, membagi Chef's net income since acquisition. 80 kali 60 ribu, berarti konsolidasi 680 ribu gitu. Jadi ini adalah konsolidasi return earningnya. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke dalam salah satu contoh soal lagi. Oke, contoh soal yang pertama, di sini ada dua perusahaan foto dan Snap. Snap foto membeli 70% Snap seharga 182.000 tahun 2004. Snap kemudian memiliki laba di 2024 160. Foto memiliki laba 500.000 dan Snap mengumumkan dividen 12.000. Snap memiliki 10.000 saham, harganya 4 nominalnya dan harga pasar 14. Kemudian beginning balance return earning 2004 adalah 120.000. Sekarang kita bikin tabel untuk book value calculation. Pertama ini adalah invest ini. Coba kita lihat, ini adalah common stock, additional return earningnya punyanya siapa? Punyanya si Chef. Ini punyanya si Chef, 100% Chef. 100% Chef. Nah, yang sebelah sini kan udah sama dengan ini, dibagi kemudian 100% dibagi untuk si induk dan dibagi untuk si pengendali. Induk punya 70, ada foto punya 70, NCI punya 30%. Nah, common stock dari mana? Angkanya 40.000 itu adalah dari sini. $4 dikali dengan 10.000, 40.000. Ini dikali ke sini, masuk ke sini. Ini kan nilai nominal, sementara harga pasarnya ternyata 14. Berarti 10.000 dikali dengan 14. 140.000 kan, dikurang dengan 40.000 yang ini. Hasilnya adalah 100.000. Nah, kemudian 40 tambah 100 tambah 120 dibeli sama si Snap 182.000, sisanya masuk ke NPI. Jadi ini sama ini kalau dijumlah hasilnya harus balance dengan yang sebelah sini. Oke. Kemudian lanjut. Nah, kemudian lanjut lagi adalah net income. Sekarang net income. Snap kan net income 160 ya. 160 ini kan harus dibagi untuk si induk sama dibagi untuk NCI, berarti 160.000 yang ada di sini 70%-nya untuk si induk atau untuk si foto dan 30%-nya untuk NCI. Sama halnya dengan dividennya 12.000 kan, sama dibagi juga 70% untuk si foto, 30% untuk si NCI. Sehingga kalau kita total hasilnya ending balance-nya itu harus sama. Ini harus sama dengan si jumlah ke bawah. Nah, kan kita sudah membuat ini book value calculation-nya. Sekarang kita harus membuat elimination entry atau jurnal eliminasi. Yang dieliminasi itu apa? Yang dieliminasi itu adalah pertama common stock yang kita beli supaya dia tidak double. Nah, ini adalah jurnal eliminasinya. Angkanya nanti kalian ambil dari book value calculation ini. Yang pertama adalah common stock. Common stock angkanya dari sini kan 40.000, additional paid in capital juga, jadi ini nanti dia nilainya habis, di jurnal dia juga nilainya habis, sini ya, ke sini. Nah, ke sini, ini ke sini. Return earning yang ini kan kita dapatkan, nah ini juga harus
hapus 120.000. Sama di sini juga income from snap-in 112.000 ini juga dieliminasi, dan terakhir yang ini eliminasi. Dah, baru yang di debit, yang di kredit adalah dividen juga dieliminasi 12.000. Kemudian investment in snap-in juga dihapus 285, dan terakhir yang dihapus adalah investment NCI investment. Ketika kita hapus ini, nanti ini namanya jurnal eliminasi. Baru kita bikin yang namanya worksheet. Gitu. Nah, worksheetnya bentuknya kayak gini. Kita coba masuk ke dalam contoh yang ini, yang lengkap ada worksheetnya. Ya. Nah, misalnya ini ada dua grup. Ada Pingkat sebagai parents, ini induk. Nah, tadi kita baru selesai sampai jurnal eliminasi. Nah, ini kita akan coba buat sampai dengan worksheetnya. Ini adalah anak. Oke. Nah, nanti bentuk worksheetnya akan seperti ini. Ini adalah laporan keuangan induk. Ini laporan keuangan anak. Ini adalah kolom untuk elimination entries. Dan ini adalah penggabungannya. Gitu ya. Nah, ini ada contoh misalnya tingkat membeli 90% snit harganya 18.000. Nah, kemudian di sini ada data untuk elimination entry-nya ya. Kemudian ini ada tata tambah untuk kalkulator destination building. Nah, berarti cara masukinnya gimana? Cara masukinnya gampang. Dari pokoknya intinya kan kita harus bikin ini dulu. Kita harus ngitung book value kalkulasi dulu. Kita bikin basic elimination entry-nya, jurnal eliminasinya, baru kita masukin ke sini. Ini kan tadi udah ada nih, data laporan keuangan grup induk udah ada, data laporan keuangan udah ada. Nah, eliminasi tinggal kita masukin di sini. Misal, common stock ada di debit 60, common stock di debit 60, masukin sini. Common stock ada di bawah, common stock di debit sini berarti. Kalau debit kan ini, di sini berarti 60.000. Begitu, terus apa lagi? Oh ini, return earning. 72.000 di debit. Return earning. Mana return earning? Return earning. Jadi di sini 72.000 di debit. Masukin ya. Mana ini? Oh, 72 berapa? 72. Oh, sorry, ini salah ini. Beda beda jurnal ya. Oke, ini dia. Nah, oke, jadi itu adalah return earning yang beginning balance gitu. Beginning balance berarti nanti kita masukin di statement of recurring earning yang balance beginning balance ini 72. Begitupun semuanya masukin semua nih, semua yang ini masukin satu-satu, debit taruh debit, yang kredit taruh kredit. Nanti baru kita dapat konsolidasinya seperti ini. Debit, ini kan sales itu kan ada di kredit ketemu kredit ditambah di sini kosong berarti hasilnya langsung gitu. Kalau kayak ini misalnya income pendapatannya ketemu di sini ketemu debit. Ini kan income atau pendapatan itu kan di kredit, terus dia di sini ketemu nol, di sini ketemu debit 32.400, habis nol nilainya gitu. Eliminasi namanya, nilainya nol. Tujuannya untuk membuat beberapa akun itu menjadi nol supaya tidak terjadi double recording. Lakukan semuanya sampai bawah dan ingat, lakukan semuanya sampai bawah dan kalian ingat bahwa patokannya adalah di mana total bagian balance sheet ini kan bagian neraca, total asetnya harus balance dengan total liability dan equity. Ini dan ini harus balance ya. Itu patokan. Kalau nggak balance berarti kalian ada yang salah. Oke, itu aja untuk video pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan quiz setelah materi hari ini. Saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.